guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Akila Biris Kalista dari kelas 12 TKJ 1. Dan saya Dina Aulia dari kelas 12 TKJ 1. Nah, di sini saya dan teman saya akan menjelaskan tentang apa itu proxy server. Jangan lupa disimak ya videonya. Bye-bye! Proxy server adalah sistem komputer yang bertindak sebagai perantara antara perangkat pengguna klien dan internet. Ketika pengguna mengajukan permintaan untuk mengakses suatu situs web, permintaan tersebut akan melewati proxy server sebelum mencapai server tujuan. Ini adalah beberapa fungsi dari proxy server. Pertama, pengendalian akses. Proxy server memungkinkan pengaturan akses ke situs web tertentu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Kedua, keamanan. Proxy server dapat melindungi perangkat pengguna dari ancaman online dengan melakukan filtrasi terhadap konten yang berpotensi yang berbahaya. Tiga, caching. Proxy server menyimpan salinan halaman web yang sering diakses untuk mempercepat waktu akses dan mengurangi beban pada server web. 4. Privasi dan anonimitas. Keempat, privasi dan anonimitas. Proxy server dapat menyembunyikan alamat IP asli pengguna, sehingga meningkatkan privasi saat berselancar di internet. Proxy server beroperasi sebagai perantara dalam komunikasi antara klien dan server. Sistem ini menerima permintaan dari klien dan meneruskannya ke server yang dituju, serta mengembalikan respon dari server kepada klien. Cara kerja proxy server terbagi menjadi 4, yaitu pertama, pengajuan permintaan, kedua, proses dari proxy, ketiga, permintaan ke server tujuan, keempat, pengembalian data. Squid pertama kali dikembangkan oleh Duane Weiss pada tahun 1996. Squid adalah perangkat lunak open source yang berfungsi sebagai proxy server dan cache. Squid dirancang untuk menyimpan salinan konten web serta mengelola akses ke situs web. Selanjutnya, berikut adalah beberapa fitur dan mekanisme proxy server. Yang pertama, akses control. Akses control dalam konteks proxy server adalah mekanisme yang digunakan untuk mengatur hak akses pengguna terhadap layanan atau situs web tertentu. Yang kedua, traffic filtering. Traffic filtering adalah proses penyaringan lalu lintas data yang melewati proxy server untuk mengidentifikasi dan memblokir konten yang tidak diinginkan. Yang ketiga, ada case control. Case control adalah mekanisme yang mengatur bagaimana data disimpan dan dikelola dalam case proxy server. Berikut adalah beberapa contoh jenis proxy server. Pertama, transparent proxy. Transparent proxy adalah jenis proxy server yang tidak memodifikasi permintaan atau respons yang diterima dari klien dan server. Pengguna tidak perlu melakukan konfigurasi khusus pada perangkat mereka untuk menggunakan proxy ini. Selanjutnya ada external proxy. External proxy adalah proxy server yang berada di luar jaringan internal suatu organisasi. Biasanya digunakan untuk mengakses sumber daya internet. Selanjutnya, reverse proxy. Reverse proxy adalah jenis proxy server yang beroperasi di sisi server, bukan klien. Reverse proxy menerima permintaan dari klien dan meneruskannya ke server internal yang sesuai. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.